Halo guys, what's up? Balik lagi di channel gua, Cirman Alci. Oke guys, jadi kali ini kita akan membahas pembunuhan yang terjadi baru-baru ini dan menghebohkan Korea Selatan. Jadi pembunuhan ini dilakukan oleh seorang yang bernama Kim Tae-hyun. Kim Tae-hyun adalah pria berusia sekitar 24 tahun dan sangat menyukai game League of Legends. Jadi game ini merupakan permainan online. Seperti biasa kan dalam sebuah permainan online, kita selalu bertemu dengan orang-orang baru yang kita ajak untuk mabar. Nah, setelah kita ajak mabar, kita bisa membentuk tim dan membentuk suatu guild. Suatu hari, tepatnya pada Desember 2020, Kim Tae-hyun ini mengajak teman-teman mabarnya atau teman-teman guildnya untuk bertemu secara nyata. Ternyata dalam satu guild tersebut ada seorang wanita yang masih berusia sangat muda guys. Sebut saja namanya adalah si Maimunah. Dan wanita tersebut mentraktir Tae-hyun sebuah daging atau steak. Namun pertemuan tersebut kurang berjalan dengan baik guys, sehingga si Maimunah memutuskan untuk agar mereka berteman secara dunia game saja guys, secara dunia online tanpa berteman di dunia nyata. Karena saya tahu saya juga guys, karena orang-orang Korea itu membatasi diri dalam memilih pergaulan guys. Artinya mereka hanya berteman dengan orang-orang yang mereka sudah ketahui dari kecil atau orang-orang yang mereka berteman itu kayak sudah lama. Si Maimunah memblokir teman-teman guildnya tersebut. Namun si Tae-hyun sudah terlanjur menyukai si Maimunah. Akhirnya dihubungilah si Maimunah secara terus-menerus. Namun karena nomor si Tae-hyun sudah diblokir, maka Tae-hyun mengganti nomor guys. Lalu menghubungi lagi si Maimunah secara terus-menerus. Kali ini Tae-hyun menghubungi lagi si Maimunah dengan alasan ingin mengganti. Namun si Maimunah mengatakan bahwa untuk hal tersebut tidak perlu dilakukan. Akhirnya si Maimunah memblokir lagi si nomor si cowok. Kemudian si cowok mengganti kartu lagi dan menghubungi Maimunah. Kali ini lebih sadis guys. Dia mengirimkan kata-kata yang bersifat mengancam. Pesannya yakni bertuliskan, "This is the last time, think carefully." Yang berarti, ya, ini adalah yang terakhir kalinya. Pikirkan baik-baik. Mungkin si Maimunah merasa terancam, jadi dikirimkanlah nomor rekeningnya guys. Beberapa hari kemudian si Tae-hyun menemukan alamat si Maimunah dari sebuah foto paket atas nama Maimunah. Di sini saya berspekulasi bahwa mungkin si Tae-hyun ini mencari di internet paket-paket yang terbayarkan atas rekeningnya si Maimunah ini guys. Misalnya kayak berupa testimoni atau hal-hal yang lainnya. Nah, biasanya kan dalam sebuah paket itu tertulis alamat si penerima dan nama si penerima guys. Mungkin dari situlah si Tae-hyun menemukan alamat dari si Maimunah ini. Oke guys, selanjutnya kita ke kronologi pembunuhannya guys. Sebelumnya memang si Maimunah sering melihat pelaku berada di sekitar rumahnya dia guys. Awalnya dia hanya mengira itu adalah suatu kebetulan, namun pria tersebut sering sekali muncul di dekat rumahnya guys. Hal tersebut ia ceritakan kepada keluarga dan kerabatnya. Setelah ia sadar bahwa dia sedang diuntit atau sedang diikuti, akhirnya setiap keluar rumah ia harus menggunakan hoodie, masker ataupun kacamata untuk menutupi identitasnya agar tidak dikenali oleh si Tae-hyun ini. Suatu hari tepatnya pada tanggal 23 Maret 2021, melalui rekaman CCTV, Tae-hyun terekam memasuki sebuah toko dan membeli sesuatu. Selain membeli sesuatu, ia juga ternyata mencuri sebuah senjata. Tidak dijelaskan senjata apa yang ia gunakan, namun menurut saya ini adalah sebuah pisau. Pada pukul 5 sore, si Tae-hyun kembali terlihat memasuki sebuah warnet. Riwayat pencarian yang digunakan oleh si Tae-hyun ini adalah mencari sebuah peta dan mencari beberapa informasi. Setelah dari warnet, si Tae-hyun ini langsung menuju ke rumah si Maimunah. Dengan menyamar sebagai kurir, akhirnya dia bisa masuk ke apartemen tersebut. Setelah diketuk, ternyata yang keluar bukanlah si Maimunah, namun adik si Maimunah yang merupakan perempuan juga. Tanpa berpikir panjang, si Tae-hyun langsung membunuh adik perempuan tersebut. Setelah membunuh adik perempuan tersebut, Tae-hyun tidak langsung melarikan diri guys. Namun ia tetap menunggu dan bersantai di rumah si Maimunah. Setelah kurang lebih pukul 10:30 malam, akhirnya terdengar sebuah bunyi. Kalau di Korea kan itu menggunakan sandi guys, untuk masuk ke apartemen itu menggunakan sandi. Nah, terdengar bunyi tersebut, titit 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 titit. Langsung masuklah ibu dari si Maimunah guys. Tanpa memikirkan hal lain lagi, si Tae-hyun langsung membunuh ibu dari si Maimunah itu lagi guys.
Sudah membunuh 2 nyawa, si Taehyun belum melarikan diri guys. Mungkin si Taehyun merasa belum puas karena target utamanya adalah si Maimunah. Sekitar pukul 11:30, si Maimunah pulang. Bertemulah si Maimunah dan Taehyun ini guys. Akhirnya di situ Maimunah menghembuskan nafas terakhirnya guys. Ia dibunuh oleh Taehyun. Sudah membunuh 3 nyawa, bahkan targetnya sudah terbunuh juga. Si Taehyun belum meninggalkan rumah tersebut guys. Ia masih menetap di dalam rumah. Akhirnya pada tanggal 25 Maret 2021, polisi menerima sebuah telepon dari kerabat si Maimunah. Kerabat tersebut melaporkan bahwa si Maimunah telah menghilang selama 2 hari dan meminta polisi agar mengecek rumah tersebut. Setelah dicek di rumah tersebut, ternyata polisi masih menemukan si Taehyun berada di rumah tersebut. Menemukan 3 mayat dan Taehyun yang luka-luka guys. Ada banyak yang berpendapat mengenai luka dari Taehyun tersebut guys. Yang pertama, Taehyun sengaja melukai diri sendiri karena dia ingin mengakhiri hidupnya. Yang kedua, luka tersebut berasal dari para korban-korban yang membela diri guys. Ketika membela diri mereka terlibat suatu adu fisik. Yang ketiga, mungkin si Taehyun ini ia sengaja melukai dirinya sendiri agar dia juga dapat dikatakan sebagai korban guys. Akhirnya polisi membawa si Taehyun ke rumah sakit dan mengobati luka-luka tersebut. Setelah sembuh, akhirnya si Taehyun dikeluarkan dari rumah sakit guys. Saat ini kasus Taehyun masih dalam kasus penyelidikan dan Taehyun masih dalam proses pengadilan. Setelah keluar dari rumah sakit, ini adalah pernyataan yang Taehyun sampaikan kepada media. 일단 제가 이제 기사님들 질문 일일이 다 답변 못 드릴 것 같은데 그냥 이분 보내서는 정말 양해를 구하고 싶습니다. 죄송합니다. 유가족분들에게 하고 싶은 거 없습니까? 지금 하겠어요. 잠깐만 살 좀 맞을 수 있어요. 네. 일단 이렇게 뻔뻔하게 눈 뜨고 있는 것도 숨을 쉬고 있는 것도 정말 죄책감이 많이 듭니다. 진짜 살아있다는 것도 정말 제 자신이 뻔뻔하게 이제 생각이 들고 유가족분들 저로 인해서 피해 입은 모든 분들께 정말 사죄의 말씀을 드리고 싶습니다. 정말 죄송합니다. 근데 왜 죽였습니까? 근데 왜 죽였나요? 죄송합니다. 피해 여성분 스토킹한 혐의 인정하시나요? 죄송합니다. 왜 죽였습니까? Banyak penduduk Korea atau netizen-netizen Korea yang berpendapat bahwa permintaan maaf yang dilakukan oleh Taehyun sangat tidak tulus guys. Mana menurut kalian? Apakah ada opini-opini atau pendapat-pendapat yang ingin kalian masukkan terhadap kasus ini? Atau bagaimana pandangan kalian terhadap kasus ini? Atau saran-saran kalian terhadap kasus ini? Saran saya kepada seluruh penonton ini adalah lebih waspada atau berhati-hati lagi dalam menanggapi dunia internet atau dunia sosial. Itulah kasus dari Kim Taehyun. Jika kalian ada kasus-kasus lain yang ingin saya bahas, silakan tulis di dalam komen komentar. See you in the next video guys. Bye. Oke guys, buat semuanya, gue mengingatkan lagi jangan lupa subscribe, karena subscribe itu wajib. Terus jangan juga lupa like supaya aku lebih rajin nih buat konten-konten yang lebih menarik. Lalu share ke teman-temannya juga ya, jangan lupa bel notifikasinya. Terima kasih.